Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rokayati SPD, saya calon guru penggerak Angkatan 4, berasal dari SMA Negeri 1 Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Salam guru penggerak. Kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pengetahuan saya tentang pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks perannya sebagai guru dan interaksinya dengan siswa dan warga sekolah. Salah satu inti filosofi Ki Hajar Dewantara adalah perubahan, di mana diibaratkan seperti tata surya yang selalu terus bergerak, tidak berhenti dari waktu ke waktu, tidak pernah statis, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Begitu pula kebudayaan dan pendidikan tidak pernah statis, harus terus bergerak, tidak boleh diam di tempat, sehingga perubahan itu kekal abadi. Lalu apa prinsip perubahan menurut Ki Hajar Dewantara? Yaitu menggunakan azas trikon, di mana azas trikon ini terdiri dari 1 azas kontinuitas, 2 azas konvergensi, 3 azas konsentris. Lalu apa azas kontinuitas itu? Kalau kita kaitkan dengan peran guru di sekolah, kita melakukan perubahan dan pengembangan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan tidak meninggalkan nilai budaya asli yang hakiki dari masyarakat. Artinya, kita walaupun melakukan perubahan-perubahan, kita tidak meninggalkan atau tetap memakai budaya asli dari masyarakat. Seperti halnya di sekolah tempat kita bertugas, kita harus juga mengikuti perubahan sesuai perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya lokal. Lalu peran guru, interaksi siswa dan warga sekolahnya bagaimana dengan azas kontinuitas ini? Kita sebagai guru harus selalu meningkatkan sumber daya manusia kita, atau kita kenal dengan belajar sepanjang hari, mengikuti perkembangan agar apa yang kita berikan kepada siswa tidak ketinggalan zaman, karena dari masa ke masa akan selalu berbeda. Seperti pendidikan saat ini, meningkatkan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Maka dari itu, sekolah kami sudah melakukannya
untuk meningkatkan SDM, diantaranya melalui kegiatan HIAT, melalui kursus peningkatan pembelajaran IT, melakukan seminar-seminar, ikut workshop dan lain sebagainya. Dengan warga sekolah bagaimana? Dengan warga sekolah harus selalu berkolaborasi dan bekerja sama agar tercapai tujuan sesuai dengan perencanaan pendidikan. Bagaimana interaksi dengan siswa? Guru di sini harus melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya menerima pengaruh dari luar negeri namun tetap disaring dengan mengutamakan kebudayaan lokal. Di antaranya adalah akhlak mulia, selalu menghormati guru, kemudian pembiasaan gotong royong yang dilakukan di sekolah, kemudian siswa ditumbuhkan kreativitasnya. Yang kedua, ajas konvergensi. Ajas konvergensi itu apa? Ajas konvergensi adalah perubahan dan pengembangan pendidikan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber, bahkan mengadopsi dari praktek pendidikan luar negeri. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pendidik untuk tetap terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti yang beliau katakan, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir dan batin. Jangan hanya meniru, tetapi barang tersebut harus diselaraskan terlebih dahulu. Ini artinya bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan karakter tetap dilaksanakan. Bagaimana implementasinya di sekolah atau kita sebagai pendidik? Dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, guru dan kepala sekolah serta warga sekolah dapat dengan mudah mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Artinya teori atau ajas konvergensi ini kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sudah dilakukan di sekolah. Ajas konvergensi selanjutnya, bagaimana guru mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik, yaitu dengan cara tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, tapi justru ilmu pengetahuan dan teknologi memperkuat nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Ibarat sistem tata surya planet ini diibaratkan sebagai peserta didik, harus tetap pada porosnya, yaitu poros di sini bisa diartikan dengan nilai-nilai kemanusiaan walaupun kecepatan perputarannya bertambah. Sekolah kami juga sudah melakukannya. Yang ketiga adalah ajas konsensus. Ajas konsensus itu apa? Ajas konsensus adalah perubahan dan pengembangan pendidikan harus menghargai keanekaragaman yang ada dan tetap berdasarkan kepribadian dan karakter budaya kita. Jadi peran kita sebagai guru itu menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada anak atau peserta didik agar dapat memperbaiki kehidupan dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Tidak bisa kita menyamakan semua peserta didik. Semua peserta didik berbeda-beda, ibarat sistem tata surya planet berputar dengan kecepatan berbeda-beda, sesuai dengan porosnya masing-masing. Peran pendidik juga di sini sebagai among, artinya dalam proses menuntun, tuntunannya yang diberikan adalah agar peserta didik mendapatkan kemerdekaannya dalam belajar, namun tetap diberi arahan dan tuntunan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Apa yang diubah? Yang diubah dalam peserta didik itu adalah akan menghasilkan budi pekerti. Budi terdiri dari cipta yang artinya memajamkan pikiran atau knowledge,
rasa yaitu perasaan atau sikap, karsa adalah memperkuat kemauan. Sedangkan pekerti itu sendiri artinya tenaga atau raga, di mana raga ini menyehatkan jasmani. Antara budi dan pekerti harus seimbang sehingga nantinya menghasilkan kebijaksanaan. Yang terakhir adalah peran guru itu adalah harus senantiasa penghambaan kepada siswa. Artinya, apa yang kita lakukan semata-mata untuk kepentingan siswa, untuk mencapai cita-citanya, yaitu keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Demikianlah presentasi dari saya. Tentunya dalam presentasi ini ada banyak kekurangannya. Adapun kelebihan itu hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Terima kasih.